Abu Ubaidah bin Jarrah adalah seorang panglima militer penting dan sahabat Nabi Muhammad dalam sejarah awal Islam. Ia lahir di Mekah sekitar tahun 583 Masehi dan berasal dari suku Quraisy, yang sama dengan suku Nabi Muhammad. Abu Ubaidah dikenal karena kesetiaannya, keberaniannya, dan kebijaksanaannya, serta memainkan peran krusial dalam penyebaran Islam. Selama hidup Nabi Muhammad, Abu Ubaidah berpartisipasi dalam berbagai pertempuran, termasuk pertempuran Badar pada tahun 624 Masehi, pertempuran Uhud pada tahun 625 M, dan pertempuran Handak, dikenal juga sebagai pertempuran Parit, pada tahun 627 Masehi. Ia dihormati dan diakui oleh komunitas Muslim dan rekan-rekannya karena dedikasinya pada Islam dan kerendahan hatinya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, Abu Ubaidah memainkan peran penting dalam komunitas Muslim awal. Ia merupakan salah satu panglima terkemuka saat kepemimpinan Abu Bakar, khalifah pertama dalam Islam. Di bawah pimpinan Abu Bakar, Abu Ubaidah ditugaskan untuk memimpin pasukan Muslim dalam penaklukan Suriah, yang terjadi pada masa Khilafah Rashidah. Abu Ubaidah dikenal karena kepemimpinannya yang penuh kasih sayang dan adil selama kampanye militer. Kerendahannya dan perhatiannya terhadap kesejahteraan rakyat membuatnya dijuluki Amin al-Ummah, yang berarti orang yang dipercaya oleh umat. Sayangnya, dalam epidemi Amwas pada tahun 639 Masehi, Abu Ubaidah jatuh korban penyakit dan wafat. Kematiannya sangat diratapi dan dianggap sebagai kehilangan besar bagi komunitas Muslim awal. Ia digantikan sebagai panglima pasukan Muslim di Suriah oleh sahabat lain yang terkenal, yaitu Yazid bin Abi Sufyan. Warisan Abu Ubaidah bin Jarrah tetap hidup melalui sumbangsihnya pada awal negara Islam dan karakter teladan yang terus menginspirasi umat Muslim di seluruh dunia. Sebelum kedatangan Islam, Abu Ubaidah hidup dalam lingkungan yang didominasi oleh kepercayaan politeisme, di mana orang-orang menyembah berhala dan terlibat dalam praktik-praktik keagamaan pagan. Meskipun tidak ada banyak informasi tentang kehidupan awalnya sebelum menjadi Muslim, tradisi mengatakan bahwa dia adalah seorang yang jujur, saleh, dan bijaksana bahkan sebelum memeluk Islam. Pertemuan pertama antara Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Nabi Muhammad terjadi pada awal periode kenabian Nabi. Abu Ubaidah merupakan salah satu dari 40 sahabat pertama yang menerima dakwah, ajakan, langsung dari Nabi Muhammad dan memeluk Islam, ketika Nabi Muhammad mulai menyampaikan wahyu dari Allah. Dia secara rahasia menyebarkan ajaran Islam kepada beberapa keluarga dan sahabat terdekatnya. Di antara mereka adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika Nabi mulai menyebarkan dakwah secara lebih terbuka, Abu Ubaidah mendengarkan ajaran Islam dari beliau dan dengan cepat menerima kebenaran ajaran tersebut. Catatan sejarah menyebutkan bahwa pertemuan pertama Abu Ubaidah dengan Nabi Muhammad adalah momen yang sangat berkesan dalam hidupnya. Dia merasa terpanggil oleh kebenaran ajaran Islam dan merasa dihadapkan pada sebuah panggilan yang lebih tinggi untuk memeluk kepercayaan baru ini. Abu Ubaidah menjadi salah satu sahabat setia Nabi Muhammad dan menyertainya dalam setiap tahap dakwah dan perjuangan Islam. Dia adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad dan selalu setia mendukung beliau dalam kebaikan dan kesulitan. Pertemuan Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Nabi Muhammad adalah titik balik dalam hidupnya dan membuka jalan bagi peran pentingnya dalam sejarah Islam. Kehadiran dan keberadaannya sebagai sahabat Nabi memberikan sumbangan yang besar dalam menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat komunitas Muslim pada masa awal peradaban Islam. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah seorang panglima militer yang sangat dihormati dan dipercaya dalam sejarah Islam. Kepemimpinan dan kehormatannya terkenal di antara sahabat Nabi Muhammad dan masyarakat Muslim pada masa itu. Berikut adalah beberapa aspek kepemimpinan dan kehormatan Abu Ubaidah. Kepemimpinan yang adil. Abu Ubaidah dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Dia selalu berpegang teguh pada ajaran Islam dan menunjukkan keteladanan dalam perilaku dan keputusannya. Selama memimpin pasukan Muslim dalam berbagai pertempuran, dia mengambil keputusan dengan berdasarkan ketetapan Islam dan selalu menempatkan keadilan sebagai prioritas utama. Kehormatan dalam berperang. Abu Ubaidah adalah seorang panglima militer yang penuh kehormatan dalam medan perang.
Dia menunjukkan sikap yang penuh dengan etika perang dan menghormati hak-hak musuh yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Selama kampanye militer, dia melindungi warga sipil, memperlakukan tawanan perang dengan layak, dan menghindari pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika, kerendahan hati dan kesetiaan. Salah satu sifat yang paling menonjol dari kepemimpinan Abu Ubaidah adalah kerendahan hati dan kesetiaannya pada agama dan pemimpinnya. Dia selalu mempertahankan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad dan setiap khalifah yang memerintah sesudahnya. Dia tidak pernah mencari kekuasaan atau popularitas, tetapi selalu siap mengabdi pada kepentingan Islam dan masyarakat Muslim. Perhatian pada kesejahteraan rakyat. Abu Ubaidah adalah seorang pemimpin yang sangat peduli dengan kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan umum. Dia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menjaga kesejahteraan komunitas Muslim. Selama kampanye militer, dia selalu memastikan kesejahteraan para prajurit dan warga sipil di wilayah yang dikuasainya. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah contoh nyata seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan penuh dengan kehormatan dalam menjalankan tugasnya sebagai panglima militer dan sahabat Nabi Muhammad. Warisan kepemimpinannya yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika telah meninggalkan jejak inspiratif bagi generasi-generasi Muslim selanjutnya. Abu Ubaidah bin Jarrah menghadapi berbagai cobaan dan tantangan selama hidupnya sebagai sahabat Nabi Muhammad dan sebagai panglima militer dalam sejarah awal Islam. Berikut beberapa contoh cobaan yang dihadapinya. Pertempuran dan perang. Sebagai seorang panglima militer, Abu Ubaidah terlibat dalam banyak pertempuran dan kampanye militer untuk memperluas wilayah Islam dan membela umat Muslim. Dalam medan perang, dia harus menghadapi bahaya fisik, tekanan psikologis, dan tantangan strategis untuk mencapai kemenangan. Meskipun menghadapi cobaan berbahaya, dia tetap berani dan penuh keberanian. Wafatnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 M, umat Muslim dilanda duka dan kebingungan. Abu Ubaidah dan sahabat-sahabat lainnya mengalami kehilangan besar karena telah kehilangan sosok yang sangat dicintai dan dihormati. Masa transisi ini merupakan cobaan besar bagi Abu Ubaidah dan para sahabat lainnya untuk menjaga kesatuan umat Muslim dan melanjutkan perjuangan Islam tanpa kehadiran Nabi. Wabah Amwas. Pada tahun 639 M, selama kepemimpinan Abu Ubaidah sebagai panglima militer di Suriah, daerah tersebut dilanda epidemi Amwas, sejenis wabah. Ribuan orang meninggal akibat penyakit ini, termasuk banyak sahabat. Abu Ubaidah juga terkena dampaknya dan akhirnya ia wafat karena epidemi ini. Menghadapi cobaan wabah ini, Abu Ubaidah menunjukkan kesabaran dan ketabahan, kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Sebagai seorang panglima militer dan pemimpin umat Muslim, Abu Ubaidah harus menghadapi berbagai tantangan kepemimpinan. Dia dituntut untuk mengambil keputusan yang sulit dan strategis untuk kebaikan umat, termasuk menghadapi situasi politik dan perang yang kompleks. Abu Ubaidah menunjukkan kebijaksanaan dan konsultasi dengan para sahabat dalam menghadapi tantangan ini. Meskipun Abu Ubaidah menghadapi banyak cobaan dan tantangan selama hidupnya, dia tetap kokoh dalam keyakinannya pada Islam, penuh kesabaran, dan setia dalam memperjuangkan agama Allah. Kehidupan Abu Ubaidah yang penuh dengan kehormatan dan keberanian telah meninggalkan warisan inspiratif bagi umat Muslim dan menjadi teladan kepemimpinan yang adil dalam sejarah Islam. Wabah Amwas, juga dikenal sebagai wabah Plague of Emmaus, adalah epidemi yang melanda wilayah Amwas, Emmaus, di Palestina pada tahun 639 Masehi. Wabah ini terjadi selama kepemimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima militer di Suriah selama masa kekhalifahan kedua, yaitu Khilafah Umar bin Khattab. Epidemi ini terjadi beberapa tahun setelah kematian Nabi Muhammad dan berlangsung selama beberapa bulan. Wabah Amwas merupakan salah satu epidemi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah Islam dan menyebabkan banyak korban jiwa,
Salah satu peristiwa yang terkenal dalam wabah ini adalah ketika Panglima Muslim, Abu Ubaidah, dan beberapa sahabatnya terjangkit penyakit ini. Ketika mendekati ajal, Abu Ubaidah menyadari betapa parahnya wabah ini dan potensi penyebarannya kepada sahabat-sahabatnya. Dalam rangka melindungi umat muslim dari bahaya lebih lanjut, dia meminta Khalifah Umar bin Khattab untuk menggantikannya sebagai panglima, agar kepemimpinannya tidak mempengaruhi keputusan taktis saat itu. Umar bin Khattab pun menggantikan Abu Ubaidah dengan sahabat lain, yaitu Yazid bin Abi Sufyan, untuk memimpin pasukan muslim di Suriah. Ketika Umar bin Khattab tiba di Suriah, Abu Ubaidah memberikan saran dan nasihat tentang situasi militer dan memberikan bantuan penuh dalam rencana dan strategi perang. Wabah Amwas memberikan pukulan berat bagi umat muslim dan menimbulkan duka mendalam di antara para sahabat. Banyak sahabat yang mengorbankan nyawa mereka selama epidemi ini, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah sendiri. Wafatnya Abu Ubaidah pada tahun 639 Masehi, karena mengidap penyakit ini, dianggap sebagai kehilangan besar bagi komunitas muslim dan dihormati sebagai pahlawan yang setia dalam perjuangan Islam. Wabah Amwas merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang menunjukkan ketabahan dan kesetiaan umat muslim dalam menghadapi cobaan dan tantangan yang berat. Meskipun menghadapi pandemi mematikan, Abu Ubaidah dan para sahabatnya tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka dan mengabdikan diri untuk kepentingan Islam dan umat muslim. Kehilangan Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan momen yang mengharukan bagi umat muslim pada masa itu. Abu Ubaidah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang sangat dihormati, seorang panglima militer yang cakap, dan seorang pemimpin yang adil. Ketika wafatnya Abu Ubaidah, umat muslim merasa kehilangan sosok yang sangat dicintai dan dihormati dalam komunitas mereka. Setelah Abu Ubaidah meninggal dunia pada tahun 639 Masehi karena wabah Amwas, suasana kesedihan menyelimuti komunitas muslim. Umat Islam merasa kehilangan seorang pahlawan yang setia dalam perjuangan Islam dan seorang sahabat Nabi Muhammad yang berjasa dalam menyebarkan ajaran agama ini. Kepentingannya sebagai panglima yang adil dan bijaksana sangatlah dihargai oleh umat muslim. Ketika berita wafatnya Abu Ubaidah menyebar, para sahabat dan masyarakat muslim merayakan kehidupan dan pengorbanannya untuk Islam. Mereka mengenang kebaikan dan ketabahannya selama menghadapi berbagai cobaan dan perang. Abu Ubaidah diingat sebagai teladan keberanian, integritas, dan kehormatan dalam mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin dan sahabat Nabi. Sebagai peringatan atas jasa-jasa Abu Ubaidah dalam perjuangan Islam, umat muslim mengenangnya dan mengambil inspirasi dari kehidupan dan teladan beliau. Pengorbanan dan dedikasi Abu Ubaidah bin Jarrah dalam memperjuangkan Islam tetap menjadi cermin bagi generasi muslim berikutnya. Kehilangan ini mengajarkan umat Islam tentang arti keberanian, kesetiaan, dan kesetiaan pada prinsip-prinsip keadilan dan moral dalam menjalani kehidupan. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah satu dari banyak sahabat Nabi Muhammad yang meninggalkan warisan yang tak terhapuskan dalam sejarah Islam. Kisah hidupnya memberikan contoh nyata tentang nilai-nilai agama, integritas, dan dedikasi dalam mengabdi pada Allah dan kepentingan umat muslim. Hikmah dari kehidupan Abu Ubaidah bin Jarrah adalah sumber inspirasi dan teladan bagi umat muslim di seluruh dunia. Beberapa hikmah yang dapat dipetik dari kehidupannya antara lain, kesetiaan dan kebijaksanaan. Abu Ubaidah adalah contoh nyata kesetiaan yang tinggi terhadap ajaran Islam dan para pemimpinnya. Dia selalu mengutamakan kepentingan Islam dan umat muslim di atas segalanya. Kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan dan konsultasinya dengan para sahabat menjadi teladan bagi para pemimpin untuk mengedepankan keadilan dan kemaslahatan umat. Kehormatan dalam perang. Abu Ubaidah menunjukkan sikap kehormatan dan etika yang tinggi dalam medan perang. Dia mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam perlakuan terhadap musuh dan memperlakukan tawanan perang dengan adil dan manusiawi.
Hal ini menegaskan pentingnya etika perang dalam Islam dan mengajarkan umat muslim untuk berperang dengan martabat dan kehormatan, kerendahan hati. Meskipun merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dihormati, Abu Ubaidah tetap rendah hati dan tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Sikap rendah hati ini mengingatkan umat muslim untuk menghindari kesombongan dan selalu mengutamakan sikap rendah hati dalam interaksi dengan sesama manusia. Pengabdian pada agama, Abu Ubaidah menunjukkan kesungguhan dalam pengabdian pada agama Islam. Dia dengan gigih memperjuangkan Islam dan mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama yang benar. Pengabdiannya ini mengajarkan umat muslim tentang pentingnya dedikasi dalam beribadah dan berjuang untuk menyebarkan nilai-nilai agama. Kekuatan dalam ketabahan, selama hidupnya, Abu Ubaidah menghadapi banyak cobaan dan tantangan. Namun, dia selalu tegar dan tabah dalam menghadapinya. Kekuatan dalam ketabahan ini menginspirasi umat muslim untuk tetap teguh dan kuat dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Teladan kepemimpinan, Abu Ubaidah adalah teladan kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Dia selalu memimpin dengan mengedepankan keadilan, keberanian, dan perhatian pada kesejahteraan rakyat. Teladan kepemimpinan ini memberikan inspirasi bagi para pemimpin muslim untuk mengikuti jalan yang benar dan bertanggung jawab dalam memimpin umat. Hikmah-hikmah dari kehidupan Abu Ubaidah bin Jarrah mengajarkan umat muslim tentang pentingnya kesetiaan, kehormatan, keberanian, ketabahan, dan pengabdian dalam beribadah dan berjuang demi agama. Semoga kehidupan dan teladan beliau menjadi contoh yang terus menginspirasi dan menguatkan umat muslim di seluruh dunia.